Mesir adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan sejarah yang membentang lebih dari 5.000 tahun. Negara ini terletak di timur Laut Afrika dan terkenal dengan Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduknya sejak zaman kuno. Mesir kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil yang memberikan sumber air, tanah subur, dan jalur transportasi. Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun dan dikenal dengan sistem pemerintahan monarki absolut di bawah kekuasaan Firaun yang dianggap sebagai dewa di bumi. Sebelum Mesir menjadi negara yang bersatu di bawah pemerintahan seorang Firaun, wilayah ini terdiri dari berbagai komunitas kecil yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Periode sebelum penyatuan ini disebut juga pradinasti, yang mencakup perkembangan dari masyarakat awal hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan pertama. Jauh sebelum penyatuan Mesir, manusia mulai menetap di lembah Sungai Nil sekitar 7.000 sebelum Masehi, ketika Sahara masih berupa lahan subur sebelum menjadi gurun. Mereka hidup sebagai pemburu pengumpul sebelum akhirnya mengembangkan pertanian dan membangun permukiman tetap. Bukti awal menunjukkan bahwa masyarakat mulai menanam gandum, jelai, dan memelihara ternak sekitar 5.500 sebelum Masehi. Selama periode ini, masyarakat Mesir semakin kompleks dengan kelas sosial yang lebih jelas, hingga akhirnya terbentuknya Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Wilayah Mesir Hulu terletak di sepanjang Sungai Nil bagian selatan hingga daerah Nubia, di mana masyarakatnya lebih terorganisir dan mulai membangun sistem pemerintahan yang kuat. Kota-kota utama mereka Hierakonpolis, Nekhen, Abydos, dan Nakada. Sedangkan Mesir Hilir berada di wilayah delta Sungai Nil dan memiliki akses lebih besar ke Laut Mediterania. Kota utama mereka Buto dan Sais memiliki budaya yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar karena perdagangan mereka dengan Timur Dekat. Pada sekitar 4.000 sebelum Masehi, beberapa budaya mulai berkembang di Mesir. Budaya Badari 4.400 sampai 4.000 sebelum Masehi dikenal karena keramiknya yang halus dan praktik pemakaman awal. Budaya Nakada I 4.000 sampai 3.500 sebelum Masehi mengembangkan alat dari tembaga dan seni hieroglif primitif. Budaya Nakada II 3.500 sampai 3.200 sebelum Masehi, tanda-tanda awal sistem pemerintahan, perdagangan jarak jauh, dan kota-kota besar. Budaya Nakada III 3.200 sampai 3.100 sebelum Masehi, periode transisi menuju penyatuan Mesir. Proses penyatuan Mesir sekitar 3.100 sebelum Masehi. Proses ini terjadi ketika para raja-raja Mesir Hulu mulai memperluas kekuasaannya. Bukti terjadinya pertempuran antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir ada di dalam palet Narmer. Penyatuan Mesir terjadi ketika Raja Narmer mengenakan mahkota putih dari Mesir Hulu dan merah dari Hilir. Narmer juga diyakini sebagai raja pertama yang menyatukan Mesir sekitar 3.100 sebelum Masehi. Narmer juga mendirikan ibu kota baru yang bernama Memphis. Dari kejadian inilah, dinasti Mesir dan awal sejarah Firaun terjadi. Old Kingdom adalah salah satu periode terpenting dalam sejarah Mesir kuno, dikenal sebagai era piramida karena pembangunan piramida besar di Giza. Periode ini mencakup dinasti ketiga hingga keenam, di mana Firaun memiliki kekuasaan mutlak dan Mesir mengalami perkembangan besar dalam arsitektur, seni, dan administrasi pemerintahan. Kerajaan lama dimulai dengan dinasti ketiga, ketika Mesir mencapai kestabilan dan memulai proyek-proyek besar. Firaun Djoser menjadi Raja Mesir dari 2630 sampai 2611 sebelum Masehi. Raja dinasti ketiga ini dianggap sebagai pendiri kerajaan lama. Ia memerintahkan pembangunan piramida bertingkat di Saqqara yang dirancang oleh arsitek terkenal Imhotep. Dinasti keempat, Firaun Sneferu menjabat
2613 sampai 2589 sebelum Masehi. Dalam masa menjabatnya, Sneferu menyempurnakan desain piramida dan membangun 3 piramida besar. Yang pertama, piramida Meidum. Piramida ini gagal karena konstruksi yang tidak stabil. Kedua, piramida bengkok, bent pyramid. Ciri khasnya adalah sudut kemiringan yang berubah di tengah. Ketiga, piramida merah, red pyramid. Piramida sejati pertama dengan dinding yang halus. Penerus kejayaan Firaun Sneferu ada 3, yaitu Firaun Khufu, Khafre, dan Menkaure. Ketiga orang inilah yang membuat piramida Giza yang sekarang menjadi 7 keajaiban dunia kuno. Dinasti kelima mulai ada pergeseran kekuasaan dari Firaun ke pendeta dan pejabat. Firaun terakhir dan melemahnya kekuasaan. Pepi kedua memiliki masa pemerintahan terlama, sekitar 94 tahun, tetapi kekuasaannya melemah. Setelah kematian Pepi, kekuasaan pusat mulai runtuh dan gubernur lokal mulai menguasai wilayah masing-masing. Kelaparan dan ketidakstabilan menyebabkan akhir dari kerajaan lama. Old Kingdom menjadi masa paling terkenal di dunia. Peninggalan era piramida ini tetap menjadi simbol peradaban Mesir hingga kini. Middle Kingdom 2055 sampai 1065 sebelum Masehi. Setelah Old Kingdom runtuh, penguasa Thebes, Mentuhotep II dari dinasti ke-11, akhirnya berhasil menyatukan kembali Mesir dan mendirikan kerajaan pertengahan. Perjalanannya dimulai ketika ia menghancurkan Herakleopolis, menyatukan kembali Mesir, dan memindahkan ibu kota ke Thebes. Pemerintahannya menandai stabilitas politik serta kebangkitan seni dan agama. Ia juga membangun kuil pemakamannya yang unik di Deir el-Bahari yang menjadi inspirasi bagi Ratu Hatshepsut di masa depan. Penerusnya adalah Mentuhotep ketiga dan 4, namun karena terjadi masalah internal, akhirnya digantikan oleh Amenemhat I yang mendirikan dinasti ke-12. Dalam masa kepemimpinannya, ia membangun sistem birokrasi yang kuat dan vizier sebagai penasihat utama. Ia juga memperkuat perbatasan dan membangun benteng di Sinai dan Nubia. Setelah kematian Amenemhat ke-1, penerusnya adalah Senusret ke-1 dan ke-3. Selama masa kepemimpinan, Senusret ke-1 memperluas wilayah Mesir hingga Nubia atau Sudan untuk menguasai tambang emas. Ia juga membangun banyak kuil Karnak di Thebes, sedangkan Senusret ke-3 ia melakukan kampanye militer besar ke Nubia untuk memperkuat pertahanan Mesir. Kejayaan ini diteruskan oleh Amenemhat ke-3, Amenemhat ke-4, dan Ratu Sobekneferu. Di masa Amenemhat ke-3, bisa dibilang ini adalah puncak kejayaan ekonomi Mesir Middle Kingdom, di mana ia membangun bendungan di Fayum untuk meningkatkan produksi pertanian. Ia juga memperluas eksploitasi tambang emas dan perdagangan jarak jauh. Penurunannya ketika digantikan Amenemhat ke-4, Mesir mulai melemah, lalu diteruskan dengan Ratu Sobekneferu yang hanya memimpin sekitar 4 tahun. Dan ini juga menandai dinasti ke-12 berakhir, diikuti juga oleh dinasti ke-13 yang lebih lemah. Firaun-firaun di masa ini tidak sekuat pendahulunya. Banyak firaun yang hanya berkuasa dalam waktu singkat. Di akhir periode dinasti ke-13, bangsa asing Asia Barat yang disebut Hyksos mulai memasuki wilayah Mesir. Mereka mengambil alih delta Nil, kemudian merebut ibu kota Memphis. Di masa ini Mesir dikuasai bangsa Hyksos kurang lebih selama 100 tahun. Setelah dikuasai oleh bangsa Hyksos, akhirnya pada dinasti ke-18, Ahmose ke-1 mengalahkan Hyksos dan menyatukan kembali kerajaan Mesir. Peristiwa ini juga awal dari periode New Kingdom, di mana periode ini adalah momen paling berpengaruh dan paling makmur. Di masa ini para Firaun besar seperti Ahmose ke-1, Hatshepsut, Thutmose ke-3, Akhenaten, Tutankhamun dan Ramses II memimpin Mesir menjadi kekuatan adidaya yang menguasai wilayah Nubia hingga Suriah. Hatshepsut adalah Firaun wanita terkuat dalam sejarah. Ia berfokus membangun sistem perdagangan, mengadakan ekspedisi dagang ke Pan atau pesisir Laut Merah, membawa emas dan rempah-rempah. Ia juga membangun kuil mortuari di Deir el-Bahari yang sekarang menjadi salah satu monumen terbesar di Mesir. Dilanjutkan oleh Thutmose ke-3.
Thutmose sendiri adalah jenderal terbesar dalam sejarah Mesir. Ia menaklukkan Suriah dan Sudan, memperluas Mesir ke wilayah terluasnya. Thutmose juga memenangkan pertempuran Megiddo, salah satu pertempuran pertama yang terdokumentasi dalam sejarah. Penerusnya adalah Amenhotep III. Amenhotep membawa Mesir ke puncak kemakmuran dan stabilitas. Ia juga memperluas kuil Karnak, membangun kuil Luxor, dan memerintah dengan diplomasi, menikahi putri kerajaan asing untuk memperkuat aliansi. Dilanjutkan oleh Akhenaten dengan revolusi keagamaannya. Akhenaten memulai revolusi keagamaan dengan menyembah hanya satu dewa, yaitu Dewa Matahari, Aten. Ia juga menghapus agama lama, yang membuat marah para pendeta, dan merubah seni dengan gaya realistis, berbeda dari seni kaku sebelumnya. Setelah kematian Akhenaten, dia pun digantikan oleh Tutankhamun. Meskipun kepemimpinannya tidak lama, hanya sekitar 10 tahun, namun makamnya ditemukan hampir utuh oleh Howard Carter pada tahun 1922. Ini menjadikannya Firaun paling terkenal di dunia modern. Dinasti ke-19 di bawah Ramses II atau Ramses Agung. Ramses Agung dikenal sebagai Firaun terkuat dan berumur panjang. Ia memimpin selama 66 tahun. Ramses juga menghadapi pertempuran Kadesh pada tahun 1274 sebelum Masehi melawan bangsa Het. Pertempuran ini juga yang terbesar di zaman perunggu. Ramses juga membangun kuil Abu Simbel, kuil Ramesseum, dan memperluas kuil Karnak. Setelah pertempuran Kadesh, Ramses juga menandatangani perjanjian damai pertama dalam sejarah. Dinasti ke-20 dan awal kemunduran New Kingdom, di mana Ramses III yang memimpin dinasti ini. Ramses III menghadapi serangan bangsa laut, sekelompok penyerang dari Mediterania. Ia berhasil mengalahkan bangsa ini di Perang Delta. Namun pemerintahannya mengalami krisis ekonomi dan pemberontakan terjadi. Dari sinilah salah satu awal mula pemogokan kerja terjadi. Para penerusnya juga tidak mampu mempertahankan stabilitas. Korupsi, pemberontakan internal, dan serangan dari luar melemahkan Mesir. Pada tahun 1070 sebelum Masehi, akhirnya New Kingdom runtuh. Periode akhir masa kemunduran dan akhir dari era Mesir kuno. Pada masa ini Mesir sering dikuasai oleh bangsa asing seperti Nubia, Sudan modern, Asyur, Irak modern, dan Persia. Banyak para Firaun di zaman ini yang mencoba menghidupkan kembali New Kingdom, namun gagal karena terlalu terpecah belah. Hingga pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander the Great menaklukkan Mesir dari Kekaisaran Persia yang dipimpin Raja Darius III tanpa perlawanan berarti. Saat itu Alexander tiba di Pelusium, kota pelabuhan Delta Nil setelah kemenangannya di pertempuran Issus 333 sebelum Masehi. Pasukan Persia menyerah tanpa perlawanan karena masyarakat Mesir membenci kekuasaan Persia yang represif. Kemudian Alexander memasuki Memphis dan diterima sebagai pembebas. Untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, Alexander menghormati agama Mesir dan pergi ke kuil Amun di Oasis Siwa. Ia juga mendirikan kota Alexandria yang kelak jadi pusat budaya Yunani Mesir. Setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi, Jenderal Ptolemaios pertama mengambil alih Mesir dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Ptolemaic. Awal dinasti Ptolemaios pertama menyatakan dirinya sebagai Firaun Mesir, yang menjadikan kota Alexandria sebagai ibu kota baru. Ia juga membangun perpustakaan Alexandria yang menjadi pusat ilmu pengetahuan besar di dunia kuno dan mendirikan kultus dewa Serapis. Penerusnya adalah Ptolemaios kedua hingga ke-6. Ptolemaios kedua melanjutkan proyek ayahnya yaitu Ptolemaios ke-1 dalam ilmu pengetahuan dan arsitektur. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Romawi. Sedangkan Ptolemaios ketiga memimpin ekspedisi militer ke Suriah dan Anatolia dalam Perang Suriah ketiga. Ia juga memajukan Mesir dengan membangun kanal dan irigasi. Ptolemaios keempat sampai keenam mengalami kemunduran, di mana yang keempat terlalu mudah dihasut para pejabat istana. Yang kelima, kehilangan banyak wilayah di Suriah akibat perang dengan Kekaisaran Selukia. Dan yang terakhir, Ptolemaios ke-6 terlalu bergantung pada Romawi.
Namun batu Rosetta dibuat pada masa ini sekitar 196 sebelum Masehi. Hingga pada tahun 51 sebelum Masehi, Kleopatra ke-7 naik takhta bersama adiknya Ptolemaios ke-13. Kleopatra adalah salah satu tokoh paling terkenal di dalam sejarah kuno. Ia dikenal karena kecerdasannya, kemampuannya berpolitik, serta hubungannya dengan tokoh-tokoh Romawi. Adiknya Ptolemaios ke-13 dipengaruhi oleh penasihat istana hingga akhirnya berselisih dengannya. Kemudian ia menjalin hubungan dengan Julius Caesar dan melahirkan anaknya Caesarion. Setelah kematian Caesar, ia menjalin hubungan dengan Marcus Antonius dan melawan Octavianus yang kelak menjadi Kaisar Augustus. Setelah kekalahan Kleopatra dan Antonius dalam peperangan Actium, akhirnya Mesir menjadi bagian provinsi Romawi dan Kleopatra bunuh diri. Ini mengakhiri 3.000 tahun pemerintahan Firaun. Augustus menjaga stabilitas Mesir dengan mempertahankan tradisi Mesir kuno sambil memperkenalkan budaya Romawi. Mesir menjadi lumbung pangan utama bagi Romawi dengan produksi gandum yang besar. Mesir juga terkenal dengan produksi kain linen, papirus, kaca, dan parfum. Abad pertama Masehi, Kristen mulai menyebar di Mesir dan Santo Markus mendirikan gereja Koptik di Alexandria. Reformasi Diocletianus. Diocletianus mengatur ulang sistem pemerintahan dan membagi kekaisaran Romawi menjadi 2 bagian. Romawi Barat, beribu kota di Roma. Romawi Timur atau Bizantium, beribu kota di Konstantinopel. Mesir menjadi bagian dari kekaisaran Bizantium setelah 395 Masehi. Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi pada 313 Masehi, setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano. Masyarakat Mesir tidak puas dengan Bizantium karena pajak yang tinggi, yang membuat mereka tidak terlalu loyal kepada kekaisaran. Invasi pasukan Muslim. Pada 639 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin Ash di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab memasuki Mesir. Bizantium kalah dalam pertempuran Heliopolis dan Mesir jatuh ke tangan Muslim. Setelah ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada 641 Masehi, Mesir menjadi bagian dari berbagai kekhalifahan dan dinasti Islam selama hampir 900 tahun. Selama periode ini, Mesir diperintah oleh berbagai dinasti, termasuk kekhalifahan Rashidun, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada 1517 Masehi. Selama masa ini banyak hal yang terjadi, seperti bahasa Arab yang digunakan sampai sekarang dan menjadi bahasa resmi. Perang Salib dan Perang Ain Jalut melawan pasukan Mongol juga terjadi di masa ini. Serta ibu kota Kairo dan Universitas Al-Azhar juga didirikan pada masa ini, yang hingga kini menjadi pusat studi Islam. Peran Mesir sangat penting dalam dunia Islam sebagai pusat ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam. Mesir di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 1517 Masehi, Mesir menjadi provinsi penting dalam kekaisaran, tetapi memiliki status khusus karena posisinya yang strategis dan kekayaannya. Meskipun Mesir berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, para Mamluk masih memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan lokal, dan sistem ini berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Kesultanan Mamluk yang sebelumnya menguasai Mesir dikalahkan oleh pasukan Utsmaniyah dalam Perang Ridania. Sultan Tumanbay II, pemimpin terakhir Mamluk, dieksekusi dan Mesir secara resmi menjadi provinsi Utsmaniyah. Kairo kehilangan statusnya sebagai pusat kekhalifahan Islam karena gelar Khalifah Abbasiyah dipindahkan ke Istanbul. Pada abad ke-17, pemerintahan Utsmaniyah melemah dan Mamluk kembali mendapatkan pengaruh besar di Mesir. Gubernur Utsmaniyah seringkali hanya berkuasa secara simbolis, sementara para bey Mamluk menguasai Mesir secara de facto. Kemudian Mesir terkena wabah penyakit, termasuk wabah hitam, yang menghancurkan populasi Mesir dan penurunan ekonomi.
Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte memimpin ekspedisi militer Prancis ke Mesir, bertujuan untuk melemahkan pengaruh Inggris di timur dan menguasai jalur perdagangan ke India. Meskipun pada awalnya sukses dengan kemenangan di pertempuran Piramida, ekspedisi ini berakhir dengan kekalahan Prancis pada 1801 setelah Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah bersatu untuk merebut kembali Mesir. Setelah Prancis meninggalkan Mesir pada tahun 1801, terjadi perebutan kekuasaan antara Mamluk, Gubernur Utsmaniyah, dan penduduk lokal. Muhammad Ali, seorang perwira keturunan Albania di dalam pasukan Utsmaniyah, berhasil mendapatkan dukungan rakyat Mesir dan ulama Al-Azhar, hingga akhirnya jadi gubernur Mesir. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha pada tahun 1805 sampai 1848 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah gubernur Utsmaniyah yang secara de facto menjadi penguasa independen Mesir. Ia dikenal sebagai Bapak Mesir modern karena reformasi besar-besaran yang ia lakukan di bidang militer, ekonomi, pendidikan, dan administrasi. Pada tahun 1841, Sultan Utsmaniyah memberikan status semi-mandiri kepada Mesir dan Muhammad Ali serta keturunannya berhak memerintah Mesir secara turun-temurun. Namun Muhammad Ali mulai mengalami gangguan mental dan ia pun wafat pada 2 Agustus 1849. Mesir di bawah pengaruh Eropa 1867 sampai 1952. Periode ini adalah masa ketika Mesir mengalami pengaruh kuat Eropa, terutama dari Inggris dan Prancis. Ismail Pasha diangkat sebagai Khedive Mesir oleh Sultan Utsmaniyah. Ismail ingin mengubah Mesir menjadi negara modern seperti Eropa dengan membangun terusan Suez, jalan raya, rel kereta api, dan sistem komunikasi. Namun modernisasi seperti ini membutuhkan biaya besar sehingga ia berhutang kepada Inggris dan Prancis. Ismail kemudian menjual 44% saham terusan Suez kepada Inggris. Inggris dan Prancis kemudian membentuk Caisse de la Dette Publique, badan yang mengontrol keuangan Mesir. Karena terus ditekan secara terus-menerus oleh Inggris dan Prancis, Sultan Utsmaniyah kemudian mencopot Ismail dan menggantikannya dengan putranya, Taufik Pasha. Akhir dominasi Inggris dan revolusi pada tahun 1952. Pada tahun 1942, Inggris memaksa Raja Farouk untuk menunjuk Perdana Menteri yang pro-Inggris. Setelah kekalahan Mesir dalam Perang Arab-Israel 1948, membuat rakyat kecewa dengan Raja Farouk yang dianggap korup dan gagal memimpin negara. Akhirnya, gerakan kelompok perwira yang dipimpin oleh Muhammad Naguib dan Jamal Abdel Nasser melakukan kudeta. Penghapusan monarki dan pembentukan republik pada tahun 18 Juni 1953, Mesir secara resmi jadi republik dengan Muhammad Naguib sebagai presiden pertama, dan tahun 1956 dia digantikan oleh Jamal Abdel Nasser sebagai presiden kedua. مالهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا قصاده نصيب في الجنة